dan sekarang bekerja di SMA Plus PG di Cibinong menjadi staf IT divisi RPL. Langsung saja kita sapa presenter kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum Bapak Aga. Waalaikumsalam Pak Tio. Gimana nih kabarnya Pak Aga nih? Kita Kan- sebelah-sebelahan ya. Kan kita sebelah-sebelahan Pak Tio. Oh iya, nggak apa-apa. Oh baik Pak Tio, baik. Oh, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Aga, pada ISR ini akan sharing informasi apa nih kepada seluruh partisipan yang hadir? Tentang beberapa tips dan juga cara mengatasi masalah-masalah teknis yang biasa terjadi di pembelajaran daring. Oke, terima kasih Bapak Aga. Sebelum kita masuk ke materi, diingatkan kembali kepada seluruh partisipan untuk mengisi data presensi yang sudah tertera di kolom chat. Karena di akhir acara akan ada door prize untuk 2 orang yang beruntung. Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama. Kepada Bapak Aga, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Tio Dwi Akbar sebagai moderator untuk acara ISS kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bisa hadir dalam acara kali ini. Terima kasih untuk unsur pimpinan juga yang sudah bisa hadir. Mungkin tanpa berlama-lama saya coba untuk share screen dahulu ya. Apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Ya, terima kasih Bu. Jadi kali ini saya akan coba sharing mengenai bagaimana mengatasi kesalahan-kesalahan teknis dalam pembelajaran daring. Di sini saya beri judul 11 solusi masalah pembelajaran daring. Sebelum ini mungkin saya mohon maaf tidak menggunakan fitur seperti ISS sebelumnya oleh Pak Tio karena untuk sampai saat ini kan dari Zoom-nya masih versi beta untuk fitur tersebut. Jadi beberapa fitur-fitur yang ada di Microsoft Office PowerPoint tidak bisa diterapkan di fitur di Zoom-nya seperti itu. Tapi muka saya masih terlihat ya di laptop dan HP Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tetap bisa berpandang satu sama lain. Oke, kita lanjut saja. Sini untuk yang pertama ada WiFi. Mungkin ini yang benar-benar pertama dalam pembelajaran daring itu masalahnya mengenai WiFi itu sendiri. Jadi dalam penggunaan WiFi ini ada 2 tipe sebenarnya. Yang pertama itu WiFi yang biasa dipakai di tempat kerja atau di sekolah kita yang tercinta ini, atau WiFi yang menggunakan hotspot dari handphone atau device dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, biasanya itu kendalanya itu Bapak Ibu itu susah untuk memastikan bahwa saat memakai aplikasi atau browsing di internet itu tidak mendapatkan internet atau tidak bisa akses seperti itu. Jadi saat Bapak Ibu buka aplikasi yang berhubungan dengan internet, kok aplikasinya tidak bisa berjalan seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu coba untuk browsing di internet, kok saya tidak bisa browsing. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pertama itu pastikan mendapatkan atau tidak mendapatkan internet. Jadi pastikan dulu bahwa Bapak Ibu itu sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Nah, caranya gampangnya di laptop Bapak Ibu itu Bapak Ibu buka browsernya atau buka Google-nya. Lalu di situ di search apa saja sebenarnya. Di sini saya kasih contoh misalnya tes. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu berhasil mendapatkan internet, itu nanti tampilannya Nah, tampilannya akan seperti ini.
tampilannya akan seperti ini. Jadi muncul di sini hasil dari pencarian Bapak Ibu. Jadi otomatis kalau misalnya Bapak Ibu di Google-nya diketik muncul hasilnya, seperti itu udah pasti itu mendapatkan internet. Jadi kemungkinan kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang menggunakan internet, mungkin ada permasalahan di aplikasinya. Lalu atau Bapak Ibu mencoba mengakses suatu website gitu, tapi Bapak Ibu bisa membuka Google, kemungkinan ada beberapa kendala di website tersebut. Seperti itu. Jadi pastikan dulu, yang pertama pastikan internet di WiFi Ibu itu dapat berjalan. Nah, kalau misalnya tidak dapat berjalan nanti akan ada tanda seperti ini. Jadi tidak dapat internet. Jadi sebenarnya memang ada kendala di internet Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua, pastikan sumber WiFi mendapatkan internet. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah coba di browser tidak mendapatkan internet, seperti tadi, tidak mendapatkan internet, lalu Bapak Ibu pastikan di sumber WiFi-nya itu mendapatkan internet. Jadi sumber WiFi itu, jadi misalnya contoh kalau misalnya WiFi rumah atau WiFi sekolah, kemungkinan itu ada kalau di bahasa teknisnya itu di routernya, seperti itu, atau access point, seperti itu sebenarnya dapat internet tidak dari providernya, seperti itu. Jadi apakah access point tersebut mendapatkan internet dari providernya? Gampangnya, jika di sini jika sumber WiFi adalah WiFi rumah, coba akses WiFi dengan device lain. Jadi istilahnya Bapak Ibu kan misalnya di rumah menggunakan laptop untuk bekerja. Nah, pada saat itu ada kendala. Bapak Ibu coba di HP konekkan ke WiFi yang di rumah, seperti itu. Jika di device lain bisa, kemungkinan permasalahannya ada koneksi di laptopnya. Coba di sini ada trik, cobalah untuk disconnect di pengaturan di WiFi-nya, di disconnect, lalu di-connect ulang. Nanti biasanya dia akan coba untuk kalau secara teknisnya itu dia akan coba nge-refresh atau mendapatkan IP baru, seperti itu. Atau jika device lainnya tidak bisa juga, jadi misalnya Bapak Ibu coba di HP, connect ke WiFi-nya juga tidak bisa juga. Kemungkinan permasalahannya ada di perangkat WiFi Ibu, atau router Ibu, atau access point di rumah Ibu. Jadi kalau itu saran saya langsung telepon pihak providernya, silakan hubungi layanan providernya, mungkin ada gangguan teknis mengenai internet atau jaringan di rumah Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya pastikan sumber WiFi mendapatkan internet. Di sini yang kedua, jika WiFi-nya itu dapatnya dari hotspot di HP Bapak Ibu, seperti itu. Jadi istilahnya tethering dari HP Bapak Ibu. Nah, coba ketikkan tes di Google di HP-nya itu. Nah, biasanya kan kalau misalnya diketik tes nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau tidak muncul berarti memang ada kendala di koneksi provider Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa cek apakah Bapak Ibu masih memiliki pulsa atau memiliki kuota seperti itu. Pun kalau misalnya ternyata masih ada, tapi ternyata nggak bisa internet, coba Bapak Ibu disconnect di jaringan selulernya, atau kalau tetap tidak bisa juga, mungkin memang ada gangguan, Bapak Ibu bisa telepon call center dari masing-masing provider Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah ini, jadi disconnect WiFi, lalu coba connect ulang. Nah, oh iya, di sini juga salah satunya itu, salah satu triknya itu coba untuk forget password. Kemungkinan karena kita tidak tahu, bagaimana ibu di rumah seperti itu, apakah WiFi itu dipakai hanya untuk ibu dan bapak sekalian atau dipakai oleh keluarga yang lain, kemungkinan juga ada yang iseng ataupun ada yang memang sudah mengganti password dari WiFi di rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa forget dulu, lalu masukkan password yang baru, seperti itu. Nah, caranya tinggal di klik kanan, lalu pilih forget. Oke, itu mengenai WiFi. Lalu selanjutnya mengenai Zoom. Mengenai Zoom,
kendala saat menggunakan Zoom, yang pertama itu tidak bisa join menggunakan link, yang kedua certain link tidak bisa diakses. Biasanya kita semua kebanyakan memakai Bitly, lalu tidak bisa pakai virtual background, dan yang keempat tampilan share screen tidak sesuai. Yang pertama, tidak bisa join menggunakan link. Jadi, kalau Bapak Ibu pernah merasakan saat sedang mulai Zoom sebagai host, misalnya sedang mengajar, seperti itu. Nah, anak-anak itu terkadang kalau memang, pagi-pagi, kadang-kadang saya sering merasakannya awal-awal, tapi belakangan ini saya jarang merasakannya, kesalahan atau istilahnya, bug ini. Jadi susah untuk login menggunakan, link yang ada di Zoom-nya itu sendiri. Jadi caranya adalah, join menggunakan meeting ID dan password, seperti itu. Jadi kemungkinan, load-nya itu berbeda ya, karena akses yang menggunakan, link itu dan meeting ID itu berbeda. Jadi karena kebanyakan pakai link semua, jadi mungkin ada permasalahan dari Zoom-nya. Untuk itu makanya kita suka susah untuk masuk ke, Zoom itu sendiri. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya udah juga jarang mendapatkan, bug seperti ini. Jadi terakhir terakhir itu pun sebenarnya masih ada, itu pun dalam kapasitas yang istilahnya acara Zoom-nya itu atau room-nya itu yang sangat besar. Nah, kendala-kendala ini masih bisa terjadi. Nah, untuk itu pada saat VCT juga disarankan, menampilkan untuk meeting ID dan juga password-nya untuk mengatasi kendala ini. Jadi tidak bisa join menggunakan link. Lalu yang kedua, certain link tidak bisa diakses. Nah, kalau ini sebenarnya bukan certain link-nya yang tidak bisa diakses, tapi kemungkinan karena, link dari yang Bapak Ibu buat itu, tidak sama, seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya, itu kebanyakan itu certain link tidak bisa diakses karena pertama, sebenarnya Bapak Ibu sudah buat, schedule baru, seperti itu. Sudah buat schedule baru mengenai acara misalnya besok, seperti itu. Tapi pada saat diakses, pada saat pembuatan certain link-nya, Bapak Ibu itu menggunakan, eee, apa istilahnya, schedule yang lain atau istilahnya biasanya kalau di Zoom itu ada, eee ada personal ID meeting, seperti itu. Nah, biasanya link di personal itu yang Bapak Ibu pakai untuk dimasukkan ke Bitly. Seperti itu. Jadi, gampangnya sebenarnya bukan short link-nya yang tidak bisa diakses, tapi link-nya itu berbeda. Bapak Ibu bisa cek untuk memastikan apakah shorten link-nya itu sama. Itu dengan cara Bapak Ibu saat sudah join atau sudah masuk ya, room-nya sudah dibuka, Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri atas Zoom Bapak Ibu itu ada gambar, seperti security di situ, lambang security Bapak Ibu bisa klik. Nah, di situ link-nya itu samakan dengan, Bitly Bapak Ibu yang sudah dibuat atau yang sudah di-share, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa langsung, share, link yang ada di sini, di bawah itu ada fasilitas copy link. Bapak Ibu langsung bisa share ke, partisipan, supaya bisa langsung masuk. Selanjutnya, tidak bisa pakai virtual background. Jadi ini, mungkin lumayan banyak dari Bapak Ibu tidak bisa pakai virtual background, secara apa ya istilahnya, secara mulus seperti itu. Yang pertama kendalanya itu, karena memang dari Zoom-nya itu sendiri ada spesifikasi minimum yang diterapkan, seperti itu. Nah, yang kedua itu karena mungkin, Bapak Ibu belum update, aplikasi Zoom yang terbaru, seperti itu. Nah, untuk aplikasi terakhir saya lihat itu aplikasi Zoom terbaru itu sudah bisa menerapkan untuk tipe-tipe, bukan laptop ya, spesifikasi laptop tertentu. Seperti jadi Bapak Ibu tinggal update saja, update Zoom-nya, nanti kalau misalnya tetap tidak bisa berarti, eee laptop Ibu atau gadget Ibu itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh, pihak Zoom-nya. Nah,
Di sini bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan virtual background seperti itu. Jadi Zoom sendiri memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang device-nya itu tidak bisa memakai virtual background dari teknologi dari yang diberikan oleh si Zoom seperti itu. Tapi di sini ada persyaratannya. Yang pertama itu Bapak Ibu harus cari lokasi atau siapkan latar belakang atau background Bapak Ibu itu dengan warna yang solid. Maksudnya solid itu hanya satu warna backgroundnya. Jadi mungkin dinding rumah Bapak Ibu atau Bapak Ibu siapkan kain dengan satu warna. Seperti itu. Sesuaikan juga cahaya supaya warna baju biasanya warna baju atau wajah tidak sama dengan warna background. Karena nanti hasilnya nanti jadi ada beberapa warna dari background itu masuk ke wajah ibu ataupun ke baju ibu. Seperti itu. Bapak Ibu maksud saya. Oke, next. Nah, lalu selanjutnya klik tanda panah. Kalau sudah menyesuaikan background-nya, sudah disiapkan background-nya, klik tanda panah di sini. Lalu pilih choose virtual background. Lalu checklist I have a green screen. Di checklist I have a green screen. Lalu klik kotak yang berwarna ini atau pick the color di sini. Kemudian pilih warna background-nya. Nanti otomatis saat Bapak Ibu mengklik tombol warna di sini, nanti kursor Ibu akan berpindah menjadi ada di dalam kotak ini. Jadi ada di dalam sini, lalu Bapak Ibu tinggal klik di mana misalnya di sini warnanya, pilih warna ini, lalu diklik. Nah, klik pada background. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Memang tidak semulus dari apa ya istilahnya fitur yang diberikan oleh Zoom kalau misalnya laptop Bapak Ibu mendukung fitur virtual background ini gitu. Tapi seenggaknya ini dapat mengakomodir bagi Bapak Ibu yang tetap ingin menggunakan virtual background tapi spesifikasi dari laptopnya tidak memenuhi dari pihak Zoom-nya seperti itu. Nah, di sini ini update terakhir kemarin saya coba lihat di website resminya. Untuk ini untuk yang saya screenshot ini untuk laptop ataupun komputer gitu dan untuk khusus untuk Windows. Jadi karena kebanyakan kita di sini pakai Windows, jadi di sini saya coba tampilkan untuk Windows saja dulu. Nah, untuk Windows-nya itu adalah minimal itu versi 5.2. Jadi pastikan juga versi dari Zoom Bapak Ibu itu sudah terupdate. Sekarang itu kalau nggak salah itu versi 57 atau 59 seperti itu. Saya juga kurang memperhatikan kemarin terakhir. 57 atau 59. Jadi di sini itu Zoom-nya minimal versi di atas 5,2. Seperti itu. Nah, lalu nah ini biasanya yang apa namanya? Kebanyakan itu laptop Bapak Ibu itu kurang mendukung, yaitu adalah bit dari laptop Bapak Ibu. Di sini itu yang disarankan oleh si Zoom-nya itu adalah 64 bit bagi laptop atau device 64 bit. Lalu selanjutnya paling rendah i3. Sebelumnya itu i3 itu tidak bisa, tapi setelah update April apa Juni gitu kemarin, Zoom itu sudah menurunkan apa namanya requirement-nya lagi menjadi i3. i3 2 core itu sudah bisa. Seperti itu. Selanjutnya tampilan share screen tidak sesuai. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu, banyak yang sudah tahu seperti itu. Tapi mungkin lupa ya, istilahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sedang share screen, lalu tiba-tiba Bapak Ibu pindah apa ya, misalnya contoh seperti saya sekarang sedang menampilkan presentasi seperti ini di PowerPoint. Nah, lalu saya menunjukkan bagaimana caranya misalnya saya buka Explore atau buka aplikasi lain seperti itu. Nah, tapi aplikasi yang saya buka itu tidak muncul di share screen Bapak Ibu sekalian, gitu, tidak ter-share lah seperti itu layar saya. Nah, itu biasanya Bapak Ibu itu melakukan share screen secara per aplikasi. Jadi Bapak Ibu pilih misalnya yang ini, atau yang ini, atau yang ini, seperti itu. Sebenarnya itu tidak jadi masalah.
justru malah itu terlihat lebih profesional ya. Karena misalnya seperti ini, terkadang itu kita cuma butuh share screen untuk tampilan dari Microsoft PowerPoint yang sudah di start lah, seperti itu, slideshow-nya langsung. Terkadang kalau misalnya kita masih butuh untuk komunikasi lewat WhatsApp gitu, jadi kita bisa buka WhatsApp kita, nanti tidak akan muncul di audiens kalian, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu presentasinya itu nantinya saat perjalanannya itu butuh buka aplikasi lain, saya tidak sarankan Bapak Ibu untuk memakai fitur yang ini. Tapi pilihlah untuk yang screen aja seperti ini. Jadi saat screen ini, semua aktivitas yang Ibu lakukan di layar laptop Ibu, itu akan ter-share ke audiens atau ke partisipan, seperti itu. Itu juga menghindari kalau misalnya Bapak Ibu pindah-pindah aplikasi, gitu, pindah-pindah aplikasi, jadi pun audiens atau partisipan itu tetap bisa melihat apa yang Bapak Ibu sedang jelaskan, seperti itu. Lalu selanjutnya tentang Google Form. Nah, kendala yang biasa didapatkan untuk yang pertama itu formnya tidak sesuai setelah update form. Yang kedua, form tidak sesuai juga setelah import pertanyaan. Yang pertama, form tidak sesuai setelah update form. Jadi Bapak Ibu mungkin saat sedang di rumah gitu, ini kalau saya waktu awal-awal sering sekali mendapatkan seperti ini. Jadi saya buat form, terus setelah itu ada updatean, tapi formnya itu sudah ter-share, seperti itu. Formnya itu sudah ter-share, lalu ada updatean. Nah, setelah saya update, ternyata yang ditampilkan di audiens atau partisipan itu updatean saya tidak muncul, seperti itu. Nah, jadi waktu itu sebenarnya saya masih bingung kenapa. Jadi itu istilahnya di Google Form ini menerapkan istilahnya itu auto save, seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu klik tombol save jika ada perubahan, tapi tetap saja untuk save itu kan ada proses di dalamnya. Jadi ada proses pengiriman data dan penyampaian data kembali, menyatakan bahwa pergantian Ibu atau Bapak itu sudah dilakukan. Jadi sudah berhasil ter-save, seperti itu. Nah, itu tandanya ada di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, kalau misalnya tandanya masih menyimpan, Bapak Ibu jangan langsung mengakses URL yang diberikan untuk Google Form-nya. Seperti itu. Terkadang juga kalau kita ada kendala internet, ini bisa gagal. Jadi nanti ada notifikasinya kalau gagal tersimpan. Seperti itu. Jadi perhatikan di sininya. Jadi kalau misalnya gagal, ya Bapak Ibu coba refresh. Bapak Ibu coba refresh, lalu coba ubah lagi. Seperti itu. Tapi ini untuk belakangan ini saya sudah jarang sekali saya dapatkan. Itu pas sebelum-sebelumnya itu saya sering sekali dapatkan. Jadi gagal untuk menyimpan, nanti ada merah di sini bahwa gagal tersimpan dan nanti memang tidak berubah. Apa yang saya lakukan perubahan itu tidak berubah. Seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau ini masih ada sampai sekarang ya, saya masih sering dapatkan bug untuk yang import ini. Nah, di sini importnya itu sebenarnya ada dua yang paling sering dilakukan. Yang pertama itu adalah import dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat atau dari Google Form yang lain yang sudah kita buat. Lalu yang kedua itu import dari Word ataupun dari Excel. Seperti itu. Jadi keduanya pun bugnya sama. Jadi saat setelah diimport seperti itu, nanti tampilannya akan ada beberapa pertanyaan yang seperti ini. Nah, kalau tampilan seperti ini, saya sarankan Bapak Ibu tidak langsung untuk men-share. Seperti itu. Karena nanti bukan tampilannya, jadi nanti itu pada saat Bapak Ibu buka Google Form Bapak Ibu, atau istilahnya audiensnya buka Google Form Bapak Ibu, nanti misalnya contoh di sini apa nih? Nama lengkap. Nah, nama lengkap itu tidak akan ada buat ngisinya. Biasanya gitu. Atau enggak nanti dia cuma kosong, tulisan nama lengkapnya itu kosong, terus tahu-tahu langsung ada tulisannya isiannya seperti itu. Jadi tidak ada labelnya ataupun tidak ada inputannya. Jadi pokoknya ngebug lah, istilahnya error seperti itu.
Tapi tetap bisa diakses, Google Form-nya tetap bisa diakses. Cuman tidak sesuai saja nanti tampilannya. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi sebelum kalau misalnya ada tampilan yang seperti ini, itu langsung Bapak Ibu tinggal edit. Nah, gampangnya itu kalau trik saya itu kalau misalnya kan kadang suka dapat juga namanya import. Namanya import kan itu memudahkan kita untuk apa ya istilahnya, mengambil pertanyaan yang tidak apa namanya, tidak sedikit, jadi banyak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya banyak gitu, kita ngambil aja dari form lain ataupun misalnya import dari Excel, seperti itu kan. Fasilitas import itu paling enaknya itu seperti itu. Nah, kita kan capek juga kalau misalnya harus ngedit satu-satu seperti itu. Nah, gampangnya itu trik dari saya adalah diklik di sebelah sininya, lalu kasih spasi. Jadi, di editnya itu cukup spasi saja. Jadi spasi, klik spasi, klik spasi, klik spasi, seperti itu. Jadi nanti intinya itu ada perubahan. Kalau ada perubahan, nanti di sini seperti biasa, dia menerapkannya gitu, menyimpan di sini, pastikan juga sudah selesai, baru Bapak Ibu share. Nah, nanti kalau misalnya sudah dikasih spasi ataupun ada, pengeditan, nanti hasilnya nanti akan jadi normal seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya itu, aplikasi kesayangan kita semua, SIM-C atau SIM sekolah di SMA Plus PGRI Cibinong ini. Di sini, biasanya Bapak Ibu mengalami kendala tidak bisa login dan juga data kehadiran itu tidak muncul. Pertama, pastikan koneksi, Bapak Ibu lancar, mendapatkan internet seperti, tips saya yang sebelumnya, bagaimana memastikan laptop Bapak Ibu mendapatkan internet, seperti itu. Kalau sudah dipastikan Bapak Ibu coba untuk, login kembali. Ini adalah contoh kalau misalnya, ada error tidak dapat koneksi, seperti itu. Jadi kalau misalnya errornya seperti ini, ada connection open seperti ini, itu berarti, tandanya aplikasi SIM-C ini tidak bisa mengakses internet. Untuk itu tidak bisa melakukan validasi, seperti itu. Makanya muncul error seperti ini. Lalu yang kedua adalah salah password atau salah username, seperti itu. Jadi pastikan username dan password itu sudah sesuai, gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya Bapak Ibu lupa password atau lupa username-nya, Bapak Ibu bisa langsung, tanya ke operatornya. Seperti itu. Di sini contohnya untuk kalau ada, eee, kesalahan nama user ataupun nama password. Jadi berbeda error-nya ya. Kalau ini untuk tidak dapat akses internet, kalau ini adalah salah password atau username. Oke, selanjutnya data kehadiran tidak muncul. Nah, eee, kalau kita pakai koneksi di rumah, kemungkinan kita ada, apa ya istilahnya, eee, koneksi yang naik turun, seperti itu. Jadi koneksinya itu terkadang bagus, terkadang sedang ada gangguan, seperti itu. Jadi pada saat kita membuka SIM-C, kalau sekali saja itu ada gangguan, maka dia akan terputus. Nah, biasanya kalau terputus, dia akan mengeluarkan, pesan error seperti ini. Jadi kalau misalnya pesan error seperti ini, Bapak Ibu, eee, jangan melanjutkan kembali aktivitas Bapak Ibu di SIM-C. Jadi langsung klik OK, langsung di-close. Langsung di-close saja aplikasinya, lalu Bapak Ibu buka ulang SIM-C Bapak Ibu. Seperti itu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tetap lanjutkan, eee, transaksinya, lanjutkan apa ya istilahnya, aktivitas Bapak Ibu di SIM-C, nanti kalau ada perubahan data itu nggak akan tersimpan di SIM-C, seperti itu. Jadi kalau ada error seperti ini, Bapak Ibu langsung bisa close saja. Nah, lalu selanjutnya, pastikan jadwal sudah di-generate oleh grup piket. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, eee, melihat di kehadiran tidak ada jadwal, kosong seperti ini, Bapak Ibu bisa coba tanyakan ke guru piket apakah jadwal untuk hari ini sudah di-generate atau belum, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya dari guru piketnya sudah men-generate, tapi jadwal Bapak Ibu
tidak ada di hari itu, Bapak Ibu bisa kontak operator untuk menanyakan apakah jadwalnya sudah sesuai atau belum. Bapak Ibu juga bisa langsung cek secara online. Bapak Ibu bisa akses cek jadwal sma+pgri.sca.id. Itu Bapak Ibu bisa langsung cek di sana apakah jadwal Bapak Ibu untuk setiap harinya, mapelnya, kelasnya sudah sama ataupun belum. Seperti itu. Oh ya, mungkin tambahan satu info untuk masalah penjadwalan ini Bapak Ibu, saat Bapak Ibu istilahnya request perubahan ke operator, misalnya hari ini ternyata yang Bapak Ibu temukan jadwalnya itu salah, lalu Bapak Ibu kan request ke operator untuk merubah jadwalnya pada hari ini. Hari ini sudah selesai dirubah sama operator. Nah, itu tidak langsung berubah di kehadiran, tidak akan bisa langsung berubah di kehadiran, gitu. Jadi, proses dari SIM-C ini adalah semuanya kurang lebih sama, semua transaksi yang sudah diproses itu memang tidak dapat diubah, seperti itu. Jadi transaksinya itu akan, perubahan itu akan ditanggulangi di pemrosesan selanjutnya. Jadi istilahnya jadwal Bapak Ibu yang dirubah sekarang, itu baru Bapak Ibu bisa akses minggu depannya. Jadi saat di hari yang sama, di minggu depannya, baru akan terlihat bahwa jadwal Bapak Ibu sudah sesuai. Seperti itu. Selanjutnya, Microsoft Office. Ini mungkin banyak yang sudah tahu, tapi mungkin lupa ataupun juga tidak ngeh, seperti itu. Di sini kendalanya itu yang pertama muncul pop-up yang saat pertama kali buka Microsoft Microsoft Office sih sebenarnya apa saja. Bisa PowerPoint, bisa Excel, bisa Word. Lalu yang kedua itu tidak bisa edit, juga sama terjadi di semua produk Microsoft Office. Nah, ini contohnya pop-up yang muncul pada saat pertama kali membuka Excel, PowerPoint, ataupun semua program dari Microsoft Office. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, sebenarnya ini tuh pesan untuk Bapak Ibu mengaktifasi dari produk Microsoft Office, seperti itu. Jadi yang pertama itu pastikan Microsoft Office sudah diaktifasi, seperti itu. Jadi untuk aktivasinya itu berbayar, seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa trik, tapi karena ini di-share, jadi saya juga tidak berani untuk share. Mungkin nanti kita bisa tanya satu sama lain, kita ngobrol. Seperti itu. Jadi saran dari saya untuk sekarang ini kalau mau aktivasi berbayar, seperti itu. Ada beberapa juga yang menawarkan harga yang lebih ekonomis daripada di website resminya gitu. Itu Bapak Ibu bisa temukan di Tokopedia ataupun di Shopee atau di yang lain-lain. Seperti itu, marketplace. Seperti itu. Lalu kalau misalnya selanjutnya itu tidak bisa edit atau mengubah isi file. Jadi sebenarnya simpel ya ini ya. Jadi bukannya filenya itu rusak. Kalau misalnya rusak itu berbeda lagi. Kalau rusak itu benar-benar tidak bisa dibuka, gitu mungkin kalau rusak itu karena ada istilahnya itu kalau secara teknis itu korup. Jadi korup itu maksudnya ya rusak. Filenya itu tidak bisa dibuka sama sekali karena ada istilahnya beberapa part itu yang tidak sesuai, makanya itu filenya bisa dibilang rusak. Nah, kalau misalnya tidak bisa edit seperti ini, masih bisa masuk tapi tidak bisa edit, itu sebenarnya proteksi dari dari Microsoft Office-nya itu sendiri. Nah, biasanya itu fitur yang sudah ada di Microsoft Office Bapak Ibu saat membuatnya. Nah, jadi istilahnya kadang-kadang kan kita suka tidak ngeh juga kan bagaimana saat kita nginstal aplikasi, kadang juga saya pun seperti itu, kadang yes aja gitu. Jadi saat kita membuat aplikasi, membuat file baru seperti ini gitu, sebenarnya itu adalah fitur dari Microsoft Office untuk memproteksi file kita supaya tidak istilahnya tidak tidak gampang disalahgunakan seperti itu. Nah, tapi kadang juga istilahnya file proteksi itu memang karena untuk default-nya itu tidak diberikan password, kasarnya seperti itu, makanya dia hanya tidak bisa diedit saja, tetap bisa dibuka tapi tidak bisa diedit seperti ini. Kalaupun ada seperti ini,
di atas Ibu Bapak bisa lihat di sini ada tulisannya protected view, file carefully file from bla 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 seperti ini. Nah, biasanya itu ini adalah file yang kita dapat dari seseorang yang dikirimkan melalui internet, mau itu WhatsApp dan lain sebagainya. Seperti itu. Biasanya akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak bisa edit. Sebenarnya bukan salah dari yang ngirimnya, tapi memang itu fasilitas dari Microsoft Office. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya agar bisa diedit? Bapak Ibu cukup klik enable editing di sini. Di sini enable editing, lalu Bapak Ibu bisa langsung mengedit file Microsoft Office tersebut. Oke, terima kasih. Untuk saat ini mungkin cukup dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, nanti dilanjutkan oleh sesi pertanyaan oleh Bapak Tio. Saya kembalikan ke Bapak Tio. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Pak Indra, bisa spotlight-nya dihilangkan untuk Bapak Aga? Oke. Ya, terima kasih Bapak Aga. Luar biasa sekali informasinya nih yang disampaikan pada hari ini. Oke, pasti banyak Bapak Ibu nih yang pernah mengalami minimal salah satu lah ya, masalah yang tadi dijelaskan oleh Pak Aga tadi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mengingat kembali nih kepada seluruh partisipan Zoom untuk mengisi data presensi yang sudah tertera di kolom chat, karena nanti akan ada, di akhir acara itu akan ada 2 orang yang beruntung yang akan mendapatkan door prize. Oke, kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, saya Pak Tio. Silakan, Mem. Siap, Pak Aga. Begini, Pak Aga, permasalahannya mengenai generate. Kalau dia sudah di-generate, mungkin jadwal juga tidak ada, kemungkinan bisa terjadi ya, Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, Mem. Pertanyaannya itu, mungkin kalau tidak di-generate, maka jadwal itu tidak ada ya, Mem? Kalau sudah di-generate, mungkinkah jadwal tidak ada atau belum terisi ya? Kalau sudah di-generate, mengalami tidak ada jadwalnya. Oke, baik. Itu bagaimana Pak Aga? Disilakan Pak Aga. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Nomi. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya sudah di-generate oleh guru piket, tapi tidak ada, kemungkinan jadwalnya tidak sesuai. Jadi Mem Nomi atau Bapak Ibu sekalian bisa laporan ke operatornya bahwa seharusnya saya ada jadwal hari ini, tapi ternyata tidak tidak ada. Seperti itu. Nanti akan dirubah oleh operator. Ya, soalnya waktu itu pernah melapor, tapi mau ngisi nggak ada, jadi nggak diisi. Mungkin belum kali ya. Terima kasih. Sama-sama, Mem. Terima kasih, Mem Nomi, atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Iya, Pak Tio. Silakan, Bu Gina. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, punten Pak Aga, dari materi yang tadi sudah disampaikan, ada satu pertanyaan dari saya terkait dengan background tadi yang sudah dibahas ya sebetulnya sama Pak Aga. Sebelumnya kan saya sudah menyampaikan tentang yang waktu Pak Aga share itu spesifikasi laptop yang saya punya ya. Nah, kalau dari spesifikasi laptop yang saya punya, itu kendalanya apa ya? Apakah karena updatean Zoom-nya yang belum terupdate gitu ya? Ataukah dari kendala laptopnya gitu? Karena ketika menggunakan background itu selalu saja tidak jelas gambar sayanya gitu. Yang ada gambar background-nya yang mendominasi dan gambar sayanya sama sekali tidak nampak gitu. Apakah itu dilihat dari background tempat saya menggunakan laptop kah, ataukah memang dari Zoom saya yang belum terupdate gitu Pak Aga? Terima kasih Pak Tio, Pak Aga. Baik, terima kasih Bu Gina atas pertanyaannya. Nah, itu bagaimana tuh Pak Aga? Apakah itu dari laptopnya ataukah itu dari Zoom-nya Pak Aga? Boleh silakan dijawab Pak Aga. Mungkin saya coba share screen dulu ya. Yau. Tadi yang mana ya?
Nah, seperti ini Bu. Jadi cara ini sebenarnya hanya untuk bagi laptop yang tidak memenuhi spesifikasi seperti itu. Nah, kalau misalnya cara ini diterapkan oleh yang sudah ada spesifikasinya sudah masuk seperti itu, nanti juga apa ya istilahnya ya? Terkadang juga ada apa namanya? Ada error-error yang terjadi seperti itu. Seperti yang saya coba seperti ini. Mana ya hasil akhir saya? Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa yang apa namanya? Tidak sesuai. Di sini di kening saya ini ada gambarnya masuk, di leher saya juga gambarnya masuk seperti itu, Bu. Jadi apa namanya? Yang satu Ibu bisa coba cek apakah spesifikasi laptop Ibu itu masuk atau tidak dari spesifikasi yang ditetapkan oleh Zoom seperti itu. Kalau masuk seperti itu berarti Ibu atau Bapak Ibu sekalian tidak perlu menggunakan ini, tidak perlu di checklist. Jadi I have a green screen ini tidak perlu di checklist seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa share screen tanpa I have a green screen ini, tandanya kalau misalnya lolos spesifikasinya mencukupi, maksud saya kalau Bapak Ibu unchecklist ini itu tetap bisa pilih virtual background-nya, gambarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di unchecklist ininya redup, maksudnya pilihan gambarnya redup, berarti laptop Bapak Ibu tidak memenuhi spesifikasi seperti itu. Gampangnya seperti itu. Lalu yang kedua, pastikan juga versi dari Zoom-nya itu sudah di atas 5.2 tadi ya kalau salah. Iya, 5.2. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Itu ada di di bagian about, di bagian about di Zoom Bapak Ibu sekalian. Atau supaya tidak tidak perlu mengeceknya, Bapak Ibu langsung update saja. Seperti itu. Kalau bingung cara update-nya, Bapak Ibu bisa coba langsung download versi terbarunya dan coba install lagi. Seperti itu. Seperti itu, Bu Gina. Iya, terima kasih banyak penjelasannya Pak Aga, Pak Tio. Iya, sama-sama Ibu Gina. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, silakan Mbak Mika. Oke, terima kasih Pak Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan banget nih Pak Aga bawain materi tentang Zoom. Karena belakangan ini saya mengalami kendala di Zoom, yaitu bukan tidak bisa share screen, tapi misalnya seperti ini Pak, saya membuka 2 file Excel, lalu saya mau misalnya absen dengan daftar nilai gitu. Terus saya mau share screen salah satunya. Nah itu tiba-tiba begitu saya share screen, jeda sekitar 2 detik itu langsung share screen pause gitu. Tapi kalau saya resum lagi, itu nggak bisa. Padahal sebelumnya nggak pernah seperti itu. Saya udah coba install ulang, saya sudah coba cari settingan dari zoom.us-nya, masih belum bisa juga. Tapi kalau misalnya, jadi kalau pada saat kita buka pas muncul share screen itu nanti ada kotak-kotak itu kan ya Pak, file-file apa yang terbuka. Nah tapi kalau kita share screen-nya dari default Microsoft Excel-nya itu bisa, tapi bukan nama file yang kita kehendaki. Misalnya saya mau share absen atau share daftar nilai itu nggak bisa dari kedua file itu. Tapi ada lagi dia terbuka sendiri Microsoft Excel. Nah, jadi kita bisa share screen-nya dari yang Microsoft Excel-nya itu, bukan dari nama file yang kita maksud. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Pak, saya sering kali kesulitan misalnya dari Microsoft Word itu, saya terima file, contohnya misalnya pidato anak-anak gitu, kan itu bentuknya dokumen. Nah, begitu saya buka di laptop saya, itu spasinya hilang semua, Pak. Jadi kan rapat-rapat semua tuh, bingung juga tuh bacanya. Itu gimana ya Pak? Apakah salahnya di office-nya saya atau bagaimana itu? Terima kasih Pak Aga. Oke, terima kasih Mbak Mika pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu suka tidak sesuai kalau share screen Pak Aga. Terus kemudian yang kedua, kalau kirim file, kalau siswa kirim file ke Mbak Mika ini dia suka spasinya suka hapus sendiri Pak Aga. Silakan Pak Aga bisa menjawab. Iya. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama, ini saya konfirmasi dulu ya Mem ya. Soalnya tadi saya rada-rada kurang paham juga maksudnya. Jadi istilahnya
mem itu sedang share screen ya, sedang share screen file A istilahnya seperti itu. Lalu Akan share mau screen, Pak. maksudnya Akan gimana, Bu? share, belum share screen-nya belum Oh, belum mulai. share Jadi ada, screen. misalnya saya buka 2 file Excel. Ya, Nah, saya mau share screen salah satunya. salah satunya gitu. Betul. Tapi begitu saya share screen, saya misalnya pilih file absen gitu yang Ya. saya share screen. Nah, tapi tiba-tiba dari Zoom-nya itu share screen pause, keterangannya di bagian atas tuh share screen pause. Lalu kan ada resum, ada klik resum, share screen resum-nya tuh untuk kita lanjutkan. Itu nggak bisa. Pause ya. Kalau Iya. pause, saya belum pernah ngalamin juga tuh ya, Bu ya, kalau misalnya pause. Kalau misalnya apa namanya tidak bisa share screen, itu saya pernah mengalaminya, Bu. Jadi tapi itu pun gara-gara apa namanya kan ada 2 kendala ya, Bu, yang kalau saya alami sendiri. Itu yang pertama gara-gara memang dari host. Saya sebagai partisipan memang istilahnya fitur dari multiple share screen-nya memang tidak bisa apa namanya belum dibuka oleh host seperti itu. Nah, terus yang kedua saya pernah jadi host tapi saya nggak bisa share screen seperti itu. Nah, itu tuh yang saya alami itu saya juga nggak tahu kenapa mungkin ada bug dari apa namanya dari Zoom-nya karena ada apa namanya ada alert ada pesannya itu warnanya merah. Jadi apa namanya Zoom Anda tidak istilahnya kalau bahasa Indonesianya Zoom Anda tidak bisa melakukan share screen saat ini gitu. Cobalah lain kali lagi seperti itu kan. Nah, itu apa namanya pesannya warna tulisannya merah semua tuh seperti itu. Nah, itu selama berjalannya room ini itu walaupun saya sebagai host saya nggak bisa share screen, tapi partisipan saya bisa share screen. Seperti itu. Itu juga saya juga masih belum dapat apa namanya solusinya seperti itu. Tapi kalau misalnya saya tutup apa namanya, saya leave meeting all itu, maksudnya saya tutup room-nya, terus saya buka kembali, terus saya suruh apa namanya anak-anak join lagi, atau masih partisipan saya join lagi, itu bisa, Bu. Seperti itu. Kalau yang saya alamin seperti itu. Jadi tidak terpause, tapi apa namanya ya gagal share screen aja. Kalau Ibu kan tulisannya message-nya ke post ya? Iya, di post. Terus itu Pak, misalnya kita buka dua Excel gitu ya, misalnya saya bukanya tadi 2 Excel, 2 file Excel. Saya mau share screen salah satu, nggak mau. Tapi kalau satu Excel yang dibuka hanya satu jenis aplikasi saja, itu bisa. Satu jenis aplikasi saja bisa? Ya misalnya Excelnya kan tadi yang terbuka 2, saya close nih salah satu. Kan berarti cuma satu tuh Pak, yang Excel yang terbuka gitu. Itu bisa share screen Pak. Tapi kan agak ribet juga tuh buka tutup Excel yang lainnya gitu, atau file Word atau file apa yang saya buka bersamaan gitu. Itu nggak bisa, dan itu baru hari Jumat yang lalu. Sebelumnya nggak pernah ada kendala. Maksudnya apa salahnya? Saya sudah coba install ulang lagi dari Zoom-nya, itu masih nggak bisa juga. Masih nggak bisa juga? Iya, sampai sekarang. Ntar coba kita japrian, Bu. Oke. Nanti saya coba dulu. Ya, siap. Makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Kalau dari saya pengalaman saya pribadi justru malah nggak bisa share screen sama sekali, Bu. Jadi saya sebagai host itu malah tidak bisa share screen sama sekali. Jadi saya lagi ngasih materi ke anak-anak, pas saya mau share screen, padahal saya host, tapi saya nggak bisa share screen seperti itu. Tapi setelah saya leave meeting, lalu anak suruh saya join kembali gitu, itu bisa. Mungkin ada bug dari Zoom-nya seperti itu. Untuk yang pertanyaan yang kedua, itu berantakan itu karena versinya, Bu. Jadi kalau misalnya posisinya membuat filenya itu misalnya Word ya ini, membuat file Word-nya itu versi bawah gitu, dibuka oleh versi atas, itu akan aman-aman saja. Tapi permasalahannya kalau ngebuatnya di versi atas, terus dibuka di versi lawas. Nah, itu akan terjadi hal yang apa namanya tadi Bu Ike alami. Jadi acak-acakan seperti itu. Jadi formatnya memang tidak sesuai seperti itu. Gampangnya seperti ini, Bu. Sebenarnya Microsoft Office Ibu itu masih versi lama, belum mendukung istilahnya kalau misalnya Microsoft ya, istilahnya file Word itu ekstensinya itu DOCX seperti itu kalau yang barunya. Nah, di Ibu itu belum bisa buka DOCX seperti itu. Nah, nanti saat dia buka dia akan berantakan, Bu. Seperti itu. Jadi istilahnya lebih ke arah versi aja sih, Bu, itu mah. Makanya berantakan. Jadi saran saya gitu ya install versi paling terbaru karena tahu sendiri kan anak-anak kadang memang lebih
wah dari kita, Bu. Lumayan soalnya Pak ngeditnya itu kalau bahasa Inggris semua Pak. Iya. Bacanya aja rapet semua Pak. Ya terima kasih Pak Aga. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Memike atas pertanyaannya. Mungkin tadi bisa nambahin juga ya. FYI nih Pak Aga nih, untuk spek laptopnya Memike itu i3 Gen 2 dan yang agak anehnya ini RAM-nya 6 GB Pak Aga. Gitu. Nah, mungkin di sini ada kesalahan juga saat Memike menambah RAM. Memike pernah nambah RAM nggak ya Memike? Enggak Pak, itu laptop udah 9 tahun Pak. Wah, luar biasa sekali. Itu kalau itu udah lulus SMA ya Bu ya? Iya Pak. Betul. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Oke, sambil nunggu yang mau bertanya nih Pak Aga nih. Masih banyak. Pak Wenza mau bertanya. Silakan Pak Wenza. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aga ya, gampang kok ini mah pertanyaannya, dasar banget sih sebenarnya. Cuman saya bingung apakah laptop saya apa sayanya aja yang kurang gaptek gitu ya. Ini saya nanya ini aja yang sama tadi kayak Bu siapa ya, masalah background. Untuk background kan saya tadinya mau pakai ini nih, saya udah download juga nih yang ISS nih. Ya, terus saya setting di background dan filter ya. Itu biasanya ada sih ketika kita sudah download ya, di pilihannya itu tuh di virtual background. Makanya saya pakai Itali nih, maksudnya bingung mau pakai background gimana gitu ya. Apakah gimana gitu caranya biar ada gitu pilihannya enggak? Kok di sini nggak ada gitu. Yang ada cuman background Itali sama yang kemarin yang saya download yang tim Penjas gitu. Itu aja sih Pak Aga, saya pertanyaannya. Simple, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Real Madrid ada gak ya? Saya pendukung Barca, Pak Tio. Aduh, jadi PSG aja lah ya. Oh, enggak. Saya bukan Lionel Messi FC. Saya Barca. Kembali ke fokus. Oke. Silakan Pak Aga menjawab pertanyaannya Pak Wenza. Oke, terima kasih. Jadi Pak Wenza, saya coba share screen ya. Nah, saat Pak Wenza pilih background, kan tampilannya seperti ini ya Pak ya. Nah, di kanan ini ada tombol plus kecil Pak Wenza. Pak Wenza bisa klik lalu pilih add image, add image. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih backgroundnya di situ. Jadi kalau mau memilih bawaannya atau yang sudah di-add itu di sini. Lalu kalau misalnya tidak ada di sini, itu Bapak Ibu bisa klik tombol plus di sini, bisa add image ataupun video. Seperti itu. Klik yang di sebelah sini. Itu untuk menambahkan background baru. Seperti itu. Seperti itu Pak Wenza. Oh ya, oke, udah bisa. Luar biasa. Oke, ada lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Sambil menunggu nih, apa agak balik lagi di chat Pak Tio. Oh, ada pertanyaan di chat dari Miss Tio. Oh, dari Miss Tio nih Pak. Pak, mau nanya, kalau Zoom saya makin hari makin lama banget dibukanya. Terima kasih. Itu kenapa tuh Pak Aga? Jadi ada beberapa ini ya di sini ya, kendala, dan kita juga memang harus cek secara fisik dari laptopnya juga untuk Miss Tio. Seperti itu. Jadi kemungkinan yang pertama adalah beratnya dari aplikasi Zoom dibuat itu dari laptopnya seperti itu, atau dari device-nya itu sendiri gitu. Karena memang jujur sepengalaman saya Zoom kalau memang sudah mulai seperti itu, dia akan makan RAM dan CPU yang sangat banyak seperti itu. Kadang pun kalau misalnya acara besar seperti itu laptop saya pun istilahnya ya, kalau tidak di ruangan yang ber-AC gitu, anget juga dia, demam seperti itu. Jadi memang Zoom ini kalau misalnya kita sedang Zoom terus di ruangan yang istilahnya
apa ya istilahnya, kurang memadai apa ya istilahnya, dinginnya, apalagi laptop kita juga kurang apa ya istilahnya, kurang powerful seperti itu, ya wajar saja nanti akan mengalami kendala-kendala seperti itu. Jadi tips dari saya adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa menyesuaikan seperti itu, menyesuaikan dari pemakaiannya. Pertama adalah kalau misalnya spesifikasi dari laptop Ibu istilahnya kurang mumpuni, tidak disarankan untuk menjadi host di acara yang istilahnya buka room dengan partisipan yang besar. Seperti itu. Karena itu akan berpengaruh. Karena apa ya? Host dan co-host itu akan menerima banyak sekali chat, terus admin-admin seperti itu. Nah, itu semuanya dikirim ke host dan co-host. Seperti itu. Jadi bebannya juga lebih besar seperti itu. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya ada acara besar, laptop co-host dan hostnya itu harus di apa namanya? Harus speknya harus lumayan bagus seperti itu. Terus juga kondisikan lingkungannya itu, maksud lingkungan ya, ruangannya itu tidak panas. Karena kasihan juga laptopnya. Sudah berusaha keras gitu, terus panas, dia makin panas nanti laptopnya. Seperti itu Mistio ya tadi ya? Iya Mistio. Oke. Oke, Jadi terima kasih Pak Adi. Oh, ada Mistionya. Baik. Terima kasih Mistio. Jadi kalau masalah seperti itu, penyelesaiannya seperti itu yang tadi Pak Aga jelaskan. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru sekalian? Oke, sambil nunggu. Saya mau bertanya. Oh, silakan Sensei, silakan Sensei. Suara Sensei kedengeran nggak ya? Kedengaran Sensei. Kedengaran Sensei cukup bagus. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini lagi seru masalah Zoom ya, kebetulan banget. Saya tuh ingin mencoba-coba di Zoom itu ada beberapa fasilitas yang belum pernah saya coba di Zoom. Walaupun kalau saya dapat webinar itu pernah dapat, tapi belum pernah mencoba untuk di kelas gitu ya. Yang pertama adalah sekarang kan kita mau bikin misalnya belajar diskusi kelompok, itu saya tuh nggak bisa di Zoom gitu, maksudnya belum bisa gitu. Saya pengen banget bisa bagaimana cara membagi break room di Zoom gitu ya, biar kalau saya bagi kelompok saya bisa melihat diskusi anak-anak gitu. Itu yang belum pernah saya dapat di Zoom, itu cara menggunakan break room gitu ya. Apakah memang harus di set dulu atau gimana? Waktu itu sih udah pernah diajarin, cuman mungkin karena belum istilahnya belum pernah dicoba, jadi saya jadi masih belum pede gitu untuk bikin buat break room. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga belum pernah sudah pernah mencoba yang V immersive ya, V immersive gitu ya. Jadi di Zoom itu kita seperti kelas gitu ya, situasi Zoom kita seperti kelas-kelas gitu kan, ada ya immersive Zoom gitu ya. Saya udah mencoba itu gitu ya, dari tutorial yang ada saya coba-coba, tetapi anak-anaknya itu adanya di atas kelas gitu. Jadi saya masukin kan harus di-drag dulu ya ke bangkunya gitu ya, ke bangkunya satu-satu. Tetapi hasilnya itu jadi tidak indah gitu. Maksudnya ada anak-anak ada yang bentuk background-nya bulat dan sebagainya. Jadi kayaknya nggak bagus gitu. Apakah imersif ini memang khusus untuk yang partisipannya sedikit ya, biar kelihatannya muat, kalau anak yang lebih dari 30 jadi bertumpuk-tumpuk di dalam kursi-kursinya gitu. Itu saja ya. Mungkin Aga atau bisa informasikan gitu bagaimana sih membuat imersif supaya kelas saya bagus gitu. Seperti saya suasana belajar seperti dalam kelas saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Sensei Rini. Pertanyaannya itu bagaimana menggunakan break room dan view immersive dari Zoom. Dipersilakan Pak Aga. Oke, mungkin yang terima kasih Sensei sudah bertanya. Untuk yang pertanyaan pertama dulu, untuk yang masalah breakout room. Untuk masalah breakout room itu sebenarnya fasilitas itu memang bisa dinikmati oleh semua pengguna Zoom. Seperti itu, syaratnya itu harus diaktifkan dulu Sensei. Gitu. Jadi harus diaktifkan dulu. Jadi Sensei buka websitenya. Saya screen.
Jadi Sensei buka dulu websitenya itu zoom.us. Seperti itu, nanti login menggunakan akun Sensei, seperti itu, lalu masuk ke setting. Ke bagian Harus di setting. setting dulu ya. Iya, di setting, lalu Sensei bisa cari di sini breakout rooms. Nah, kalau secara defaultnya memang tidak aktif Sensei, jadi harus memang diaktifkan manual. Seperti itu. Nah, itu satu Sensei. Lalu yang kedua adalah yang bisa melakukan breakout room itu hanya hanya host saja, seperti itu. Ya. Nah, terus yang kedua adalah di masing-masing breakout room itu harus ada perwakilan Sensei. Istilahnya co-host lah, seperti itu. Karena nanti untuk komunikasi antara host dan juga si satu ketua yang ada di situ itu melalui si co-hostnya itu tadi. Seperti itu Sensei. Nah, itu untuk yang breakout rooms. Nah, kalau email untuk fasilitas imersif itu memang iya Sensei. Untuk saat ini memang istilahnya? Isi slot dari bangku-bangku yang disediakan oleh imersif memang seperti itu. Jadi kalau memang kapasitasnya itu tidak melebihi dari kursi-kursi itu, dia akan tertumpuk memang. Saya coba juga memang seperti itu. Iya, tadi jelek ya. Akhirnya. Seenggaknya itu mengakomodir istilahnya Zoom itu kan melihatnya Zoom meeting ini itu dilakukan kebanyakan memang untuk istilahnya teaching atau mengajar seperti itu kan. Makanya disediakan istilahnya ruangan seperti terlihat seperti kelas ataupun seperti istilahnya ya ruang kelas lah seperti itu. Iya. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Sensei atas pertanyaannya. Ini ada Miss Santi, dipersilakan Miss Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya off cam ya karena sinyal di rumahnya kurang bagus kayaknya. Iya. Pertanyaannya menanggapi pertanyaan Miss Tio sebelumnya tentang Zoom. Kadang saya kalau sudah membuka Zoom kapasitas partisipan lebih, itu saya suka susah buka aplikasi yang lain gitu. Apakah itu ada pengaruhnya dari laptop saya juga atau bagaimana ya Pak Aga ya? Jadi kayak misalnya saya buka file Excel atau file Word gitu, atau saya buka yang lain, itu lama banget nungguinnya. Cairnya satu lagi. Jadi lemot gitu laptop saya. Dikit lagi ya. Terima kasih Pak Aga. Oke, terima kasih Miss Santi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kalau laptopnya dipakai untuk multitask nih Pak Aga nih. Jadi agak lemot untuk dipakai untuk multitask. Coba silakan dijawab Pak Aga. Wah. Iya, terima kasih. Sekira nge-lag Pak. Silakan Pak. Sebentar saya mau menunjukkan requirement dari Zoom-nya. Jadi terima kasih tadi Miss Santi yang bertanya ya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, tadi siapa yang nanya ya? Yang masalah Miss Tio, ya. Miss Tio ya, iya Miss Tio. Iya, yang partisipannya lebih dari 100. Oh, kalau itu iya. Cuman di sini konteksnya adalah kalau misalnya menjadi co-host dan host itu memang tidak disarankan untuk device yang kurang powerful seperti itu, karena tidak hanya istilahnya menerima, istilahnya kalau secara teknis itu tidak hanya menerima dari upload download video, tapi dia juga kan istilahnya notifikasi seperti itu semuanya masuk, kayak misalnya admin seperti itu, ada orang yang join ataupun ada yang keluar seperti itu. Nah, dia si co-host sama si host itu mengalami efeknya kalau secara teknis, makanya dia membutuhkan source yang besar. Nah, kalau dari situs resminya, saya coba share ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari situs resminya itu sendiri, itu yang pertama dari device-nya itu minimal
ini kebanyakan sekarang sudah 2 GHz, cuman istilahnya dari si Zoom-nya itu sendiri itu memperbolehkan single core, jadi 1 GHz itu bisa pakai gitu, tapi disarankan yang di atasnya, ini minimum seperti itu. Nah, lalu untuk rekomendasinya itu harus di atas 2 GHz, itu maksudnya istilahnya yang mumpuni lah, kasarnya seperti itu. Kalau misalnya secara secara Intel itu di sini dia memberitahukan i3, i5 atau i7 seperti itu. Untuk RAM-nya sendiri itu dia saranin 4 GB. Nah, kenapa dia nggak saranin minimumnya di sini? Karena ya itu tadi karena dia juga masih belum bisa menetapkan ya, dari Zoom-nya juga ya, menetapkan untuk yang aman itu seperti apa. Karena semakin banyaknya partisipan, itu kapasitas RAM sama CPU itu memang benar-benar kalau yang saya perhatikan itu memang benar-benar diuji di situ. Seperti itu dari Zoom-nya itu sendiri. Nah, itu juga berpengaruh dari internet Bapak Ibu. Dari internet Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan itu sudah sesuai atau belum. Di sini pun seperti ini. Kalau misalnya berbeda kapasitasnya 1:1 dengan istilahnya 1 banding misalnya berapa 30 atau bahkan tadi kata Miss Santi 1:100 seperti itu. Semakin banyak partisipannya, terutama di sini saya note kembali untuk host dan juga co-host itu akan semakin banyak istilahnya kuota yang diserap, terus juga istilahnya bandwidth yang diperlukan. Jadi kalau misalnya internet dari providernya itu naik turun, nanti akan kerasanya nge-lag. Nah, nge-lag dari aplikasi si Zoom-nya ini, di aplikasi si Zoom-nya ini akan berdampak juga di laptop Ibu. Seperti itu. Jadi saya pun masih sering mengalaminya kalau misalnya audiensnya itu banyak. Kalau audiensnya banyak itu di laptop saya juga masih mengalaminya, kayak misalnya aplikasinya nanti ngebling itu istilahnya Zoom-nya itu ngedip seperti itu. Terus kadang nge-lag nggak bisa diklik seperti itu. Saya juga masih bisa mengalaminya seperti itu. Terus nggak bisa buka aplikasi lain atau buka aplikasi lain nanti jadi berat. Seperti itu. Jadi ada beberapa faktor yang istilahnya memang tidak mengadai dari spek laptopnya, dan yang kedua itu karena jaringannya itu ada kendala, makanya mengakibatkan si Zoom-nya ini mengalami lag. Si aplikasi Zoom-nya doang nih mengalami lag. Nah, itu berdampak ke laptopnya seperti itu. Jadi memang dari laptopnya harus mempunyai spesifikasi yang mumpuni. Ini terutama untuk yang bagian co-host dan host harus mumpuni. Lalu yang kedua juga untuk internetnya juga, jaringannya juga harus memang memadai seperti itu, tergantung dari jumlah partisipan yang sedang berlangsung. Seperti itu, Miss Santi. Ya, Pak Aga, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Miss Santi atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Aga, dari Bu Lariska Saptiani. Kayak kenal ya namanya ya. Pak, saya mau tanya masih sama nih tentang Zoom. Di laptop saya terkadang kalau sudah kelamaan dipakai tiba-tiba black screen gitu. Tapi anak-anak tetap bisa melihat saya dan share screen saya. Hanya saja saya tidak bisa melihat apapun. Saya sudah install, mohon maaf. Saya sudah install ulang dan juga keseluruhan dari laptop saya. Tapi kembali kayak begitu, Pak. Apakah laptop saya masih bisa diselamatkan? Dipersilakan, Pak Aga, apakah masih bisa diselamatkan? Kalau itu ya masih balik lagi ya Bu ya, tadi seperti Miss Santi sama juga istilahnya kayak gitu kan, istilahnya bisa ngelihat dari 2 aspek. Pertama itu aspeknya itu dari laptopnya. Kalau misalnya memang laptopnya mumpuni, berarti ada permasalahan di koneksi seperti itu. Karena saat koneksinya itu kurang, Zoom-nya itu nanti bisa jadi bermasalah seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau di sini kan saya lihat ya laptopnya yang jadi jadi kena dampak gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga ya di sini ya. Ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga Ibu. Itu juga suka saya rasakan juga kalau misalnya jumlah partisipannya besar. Nah, itu kalau misalnya mau mengatasinya ya upgrade. Kalau mau mengatasinya seperti itu. Jadi istilahnya ini kan kalau dilihat dari kasusnya, mungkin pada saat pelaksanaan Bu Lariska ini atau Bu Cika ini ada gangguan internet
atau mungkin memang partisipannya banyak sebagai host ataupun co-host seperti itu. Terus spesifikasinya tidak kuat lah istilahnya seperti itu, karena balik lagi tadi saya bilang saat ada kendala internet ataupun kalau ada kendala internet beda ya. Kalau kendala internet nanti Zoom-nya akan nge-lag. Seperti itu. Dia akan nge-lag terus nanti akan berdampak Zoom-nya itu susah untuk dioperasikan seperti itu. Gampangnya ngelihatnya seperti itu tuh saat ada tulisan di pojok kiri bawah itu warnanya kuning untuk sinyalnya ataupun merah. Kalau merah berarti emang udah makin parah tuh sinyal Bapak Ibu sekalian. Kalau di pojok kiri sudah ada tanda warna merah seperti itu. Nah, ataupun nanti Bapak Ibu nggak bisa klik. Misalnya contoh, Bapak Ibu sebagai host ataupun co-host itu mau ngeklik mute ke siswa atau partisipan itu rasanya susah banget. Perasaan saya udah klik tapi kok nggak berubah-ubah. Nah, itu kemungkinan ada kendala koneksi seperti itu. Nah, kalau sampai berdampak dengan laptopnya yang tidak bisa diapa-apain, ya kemungkinan karena ada lonjakan source yang besar, makanya laptop Bapak Ibu nggak bisa menanganinya. Untuk itu kalau ditanyakan solusinya upgrade. Seperti itu. Oke. Sudah cukup Pak Aga? Cukup. Oke, baik. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Bu Dina Farida. Pak, mohon informasi berapa lama kita dapat menggunakan Zoom secara terus-terusan? Hanya break 10 menit. Karena saya pakai Zoom saat jam ke-6 dari awal, jam pertama tiba-tiba laptop mati. Padahal sudah pakai fan dan ruangan cukup besar. Luar biasa ruangannya. Dan laptopnya sudah panas. Nah, itu bagaimana tuh Pak Aga? Silakan Pak Aga dijawab. Iya, terima kasih. Jadi kalau ini udah berdampak ke laptopnya ya. Jadi istilahnya permasalahannya ini emang benar-benar ada di laptopnya. Jadi istilahnya sebenarnya nggak cuma laptop ya. Semua device elektronik tuh kalau misalnya sudah panas gitu sebaiknya tidak dipaksakan untuk melanjutkan pekerjaannya. HP juga sama seperti itu, motor pun seperti itu kan. Jadi kalau istilahnya kalau sudah panas lebih baik diistirahatkan dulu, biarkan dia adem dulu, karena kalau misalnya sudah panas itu beberapa sistem kerjanya itu nggak akan normal lagi. Seperti itu. Makanya ada aja nanti yang akan terjadi. Istilahnya lag lah atau apalah, atau nggak bisa dibuka sama sekali, nggak bisa nyala, atau bahkan nanti bisa gosong nanti perangkat elektronika di dalamnya. Jadi sebaiknya kalau terjadi lagi sampai dengan misalnya terasanya benar-benar panas laptopnya, itu dikasih jeda dulu. Seperti itu. Oke, begitu Bu Dina. Jadi ditenangkan dulu laptopnya, ditanyakan ada masalah apa nih sampai panas gitu ya, Bu Dina ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Dipersilakan untuk Bapak Ibu guru bertanya. Oke, balik lagi nih Pak Aga nih, tadi belum sempat bahas juga nih Pak Aga. Jadi di SMA Plus ini masih banyak guru-guru yang mengabaikan Windows Update Pak Aga. Gitu. Jadi masih banyak mengabaikan Windows Update. Nah, coba bisa tolong sampaikan nggak sedikit nih pentingnya Windows Update bagi laptop itu sendiri? Sangat penting Pak Tio. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali. Enggak. Jadi gini, pentingnya Windows Update. Gampangnya seperti ini. Suatu sistem kan tidak saat launching itu tidak langsung sempurna seperti itu. Dia akan mencicil beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, itu dari update itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak cuman Windows saja. Semua aplikasi seperti itu konsepnya. Jadi saat seorang developer itu dia nggak akan langsung launching aplikasi yang benar-benar sempurna. Masih ada bug-bug sebenarnya, atau istilahnya kesalahan-kesalahan, namanya manusia membuat sesuatu pasti ada kesalahan-kesalahan walaupun itu kecil gitu, tapi tetap ada. Dan nanti kalau misalnya dibiarkan biasanya nanti akan ada kesalahan-kesalahan yang bahkan itu istilahnya tidak kita duga-duga seperti itu. Gampangnya seperti ini. Kalau misalnya kita tidak melakukan Windows Update terus-menerus, itu efeknya itu gampangnya itu kan istilahnya menumpuk ya. Dari Windows Update itu dilakukan, dia download itu secara otomatis, secara kita tidak sadar. Pokoknya kalau kita connect ke internet, itu otomatis Windows itu akan ngedownload file dari server utamanya si Microsoft. Seperti itu. Jadi secara kita nggak sadarin, dia itu nyedot kuota kita buat ngedownload file-file sistem
dari servernya dia gitu. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu tidak update, itu akan numpuk dan menumpuk sampai giga-giga. Nah efeknya adalah kalau misalnya ini terekstrim saya ya, terekstrim yang pernah saya alami itu bahkan bisa semalaman itu nggak selesai nanti update-nya gitu. Nah itu kalau misalnya nanti kita mau pakai bahkan nanti sudah semalaman itu nggak selesai gitu, nanti malah crash juga karena istilahnya laptop kita nggak kuat untuk nyala lebih lama seperti itu. Nah itu nanti kalau misalnya sedang update lalu istilahnya laptopnya mati atau komputernya mati seperti itu, biasanya itu akan terjadi crash dan kita mengalami yang namanya itu blue screen. Jadi blue screen itu nanti layar kita biru, ada tampilan terus ada tulisannya banyak seperti itu menandakan bahwa Windows kita mengalami kerusakan atau file-filenya itu tidak ditemukan. Nah itu biasanya juga ada di Windows Update. Sebenarnya bukan Windows Update-nya yang salah, tapi karena istilahnya saat melakukan Windows Update itu tidak sempurna. Makanya terjadi crash, rusak Windows-nya. Seperti itu Pak Tio. Jadi jangan tunda-tunda untuk kalau misalnya ada Windows Update, notifikasi Windows Update, udah aja langsung update. Gitu. Toh juga kalau misalnya rutin nggak akan lama. Iya, betul sekali itu Pak Aga. Jadi di SMA Plus ini saya sering menemukan seperti itu Pak Aga. Jadi banyak guru-guru yang suka menabung Windows Update, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin setelah diberitahu nih ilmunya oleh Pak Aga, jadi jika ada notifikasi update itu langsung diupdate karena jika menumpuk itu bisa semalaman lebih gitu karena udah sampai giga-giganya. Oke, silakan lagi ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Saya Pak Tio. Silakan. Bu Ferry, punten maaf off kamera. Silakan Bu. Pak Aga, ini berkaitan dengan Windows Update. Kebetulan laptop saya itu kan meminta Windows Update ya, cuma saya bingung gitu. Harus bagaimana, prosedurnya bagaimana? Apakah saya itu melakukan update Windows Update itu sendiri atau memang saya butuh teknisi? Kalau butuh teknisi berarti kan saya mau ke TKJ untuk melakukan Windows Update. Seperti itu Pak Aga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ferry. Silakan Pak Aga, langsung dijawab. Mungkin Bu Ferry, laptopnya itu tahu nggak pakai Windows berapa? Windows 8. Oh, Windows 8 ya. Kalau Windows 8, wah saya udah lama juga nggak lihat Windows 8. Sepertinya masih seperti Windows 7 ya. Jadi tidak otomatis terupdate saat restart. Kalau Windows 10 kan otomatis ya Bu ya. Kalau pakai Windows 10 itu otomatis, jadi saat kita klik start, kita mau shutdown atau kita mau restart, dia akan otomatis include. Jadi di situ ada tulisannya shutdown and Windows Update seperti itu. Nah kalau misalnya di Windows 8, saya udah lama juga nggak lihat-lihat Windows 8. mungkin sama dengan Windows 7. Jadi kalaupun sama itu nanti ada di settingan nih Bu. Jadi di settingan memang harus diklik secara manual, di situ update seperti itu. Ibu mungkin bisa ke TKJ minta bantuannya untuk update. Gitu ya Pak. Berarti kita bisa melakukan sendiri gitu ya kalau untuk Windows Update. Bisa. Itu ada di setting, lalu ada tombol update-nya di situ. Iya. Karena setiap kali saya start laptop saya itu langsung muncul Windows Update kayak gitu. Jadi saya bingung. Akhirnya saya Kalau itu ini Bu, itu mungkin juga otomatis atau mungkin di situ ada bug juga dari Windows 8 Ibu. Seperti itu. Yang pertama itu biasanya kalau misalnya bug-bug terjadi itu karena memang belum aktivasi. Makanya dia ngerasanya ngupdate terus seperti itu. Jadi kalau itu ada di pemrosesan dulu. Istilahnya saya juga bingung ngejelasinnya seperti apa. Itu saya pernah ngalamin juga di Windows 7. Jadi setiap saya nyalain kok muncul terus Windows Update-nya padahal saya cek di update-annya itu udah nggak ada Windows Update. Seperti itu. Berarti saya solusinya ke TKJ aja ya? Install ulang Bu, kalau itu Bu. Kalau dulu saya install ulang. Iya Bu, waktu itu saya pakai Windows 7, solusinya biar Windows Update-nya itu nggak muncul terus pada saat booting awal, itu harus diinstal ulang. Jadi itu tuh kayak ada bug ya istilahnya. Jadi dia ngerasanya ada file yang harus diupdate gitu dari Windows-nya gitu, tapi ternyata nggak ada. Iya. Makasih banyak Pak Aga infonya. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Ferry atas pertanyaannya. Luar biasa sekali ya pertanyaannya.
Windows Update. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan kembali nih tentang masalah-masalah yang terjadi saat pembelajaran daring ya tentunya ya. Tuh, dipersilakan. Saya boleh satu lagi nggak, Pak? Oh, silakan Sensei. Pak Yanuar sabar ya. Oh, Pak Yanuar dulu nggak apa-apa? Oh, ya udah. Pak Yanuar dipersilakan Pak Yanuar. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aga. Ini mau bertanya sesuatu sedikit. Kita kan Bapak Ibu guru bisa menggunakan, ya mungkin tadi saya kurang memperhatikan ya, mungkin sudah dijelaskan di awal. Bapak Ibu guru kan di sini punya akun guru belajar ya. Di akun guru belajar itu katanya gitu kan bisa menggunakan Zoom yang unlimited, karena dari produk Zoom-nya sendiri juga disediakan semacam Zoom for Education seperti itu. Saya pernah mencoba untuk mendaftar dan bisa, tapi ketika sudah di pertengahan itu harus ada izin admin sekolah seperti itu. Itu gimana itu Pak ya kelanjutannya Pak? Kira-kira seperti itu. Mohon informasinya. Oke, baik. Pak Yanuar, terima kasih. Nah, itu bagaimana tuh Pak Aga tuh? Kalau ada notifikasi izin seperti itu berarti konfirmasinya ke Pak Andi Pak, berarti Pak. Kan admin sekolah yang di ini. Tapi kalau misalnya setahu saya nggak tahu juga kalau misalnya istilahnya kan di akun di Google-nya itu butuh izin dari admin ya. Kalau benar-benar admin itu sebenarnya bukan admin sekolah seperti itu, tapi istilahnya admin dari domain yang dibuat itu, akun belajar itu sendiri. Jadi admin dari yang buat akun belajar itu loh Pak, seperti itu. Jadi yang konfirmasi itu orang Kemdikbudnya, bukan dari Pak Andi. Tapi nggak tahu kalau misalnya Pak Andi diberikan akses, bisa ditanyakan aja Pak nanti Pak. Oh itu. Kalau ini bisa cukup membantu ini soalnya unlimited. Oke Pak, terima kasih Pak Aga. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Sensei Rin tadi. Oh ya, oke. Ini saya ada sedikit kendala. Misalnya setiap minggu kan kita wali kelas suka kirim laporan wali kelas ya, lewat link yang sudah dikasih link wali kelas gitu ya. Nah minggu-minggu kemarin untuk pas ngupload itu laporan itu pasti bisa. Tapi hari ini tuh saya seharian mencoba berkali-kali tuh nggak bisa ke-upload gitu. Itu kenapa ya? Disebutkan di filenya tidak bisa di-upload. Padahal bentuk file dan formatnya sama semua gitu. Nah itu tiba-tiba nggak bisa, minggu ini nggak bisa, itu karena apa ya? Mungkin saya juga bingung gitu ya. Udah dicoba, diperiksa semua, sudah dijawab semua gitu. Ya itu aja mungkin ya. Oke baik, terima kasih Sensei. Pak Aga, dipersilakan Pak Aga. Pertama mungkin saya harus tahu juga ya Sensei, maksudnya di situ nggak bisanya itu kenapa, nanti Sensei bisa japri ke saya errornya itu ada di mana, maksudnya nggak bisa nguploadnya itu saat Sensei sedang ngapain terus muncul pesan atau apa gitu. Nah kemungkinan kalau misalnya permasalahan seperti itu yang pernah saya alamin itu, yang pertama itu formatnya Sensei. Jadi kemungkinan format filenya yang berbeda. Mungkin format dari pelaporannya sama, jadi istilahnya isinya sama seperti itu. Tapi mungkin format yang save-nya itu kan, jadi kalau kita nge-save file, misalnya contoh Word gitu, ada istilahnya file docx seperti itu. Nah mungkin jadi di Google itu bisa ditandai Sensei, istilahnya di hanya ekstensi tertentu itu bisa seperti itu. Jadi kemungkinan format itu yang berbeda. Jadi tidak yang dibuat di di Walas itu tidak sesuai lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Makanya Sensei gagal untuk menguploadnya, itu pertama. Lalu yang kedua, kemungkinan ada gangguan jaringan pada saat Sensei mulai upload seperti itu. Jadi biasanya itu kalau misalnya ada gangguan jaringan itu nanti dia juga pesannya itu sama, gagal mengupload gitu. Jadi kalau saran saya yang pertama itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan di PowerPoint-nya, coba cek dulu apakah internet Sensei itu tidak ada kendala atau tidak putus-putus seperti itu. Jadi saat Sensei coba googling gitu, itu ada sempat loading yang
istilahnya terlalu lama atau tidak. Kalau misalnya tidak terlalu ada kondisi di saat loading terlalu lama buka Google, itu coba di lain waktu yang lebih misalnya kasih jeda 5 menit atau enggak kasih jeda 10 menit seperti itu, supaya internet dari Sensei mungkin sedang ada gangguan seperti itu. Biasanya juga kalau ada gangguan yang saya alami juga pesannya itu cuman file gagal diupload, udah begitu doang. Jadi kita juga kadang juga bingung gitu, ini gagal diuploadnya itu kenapa? Apakah internetnya atau dari file ekstensi filenya yang tidak sesuai. Seperti itu, Sensei. Oke. Terima kasih, Pak Aga. Seperti itu, Sensei. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru sekalian terkait masalah-masalah yang terjadi saat pembelajaran daring? Oke. Ada lagi? Oke, kita masih ada waktu 2 menit lagi. Mungkin di sini kita bahas sedikit Pak Aga nih. Masih banyak guru-guru yang belum tahu kelebihan dari SSD. Gitu. Mungkin bisa sedikit ngasih informasi gitu. Apa sih itu SSD dan fungsinya tuh untuk laptop tuh apa? Gitu Pak Aga. Silakan Pak Aga. Oke, terima kasih Pak Tio. Saya sangat sarankan untuk Bapak Ibu coba ganti harddisk Bapak Ibu dengan SSD. Karena itu sangat berbeda. Seperti itu. Gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu ada keluhan, kok saya laptop saya ngerasanya lemot ya? Kok saya buka Word lama banget munculnya? Seperti itu. Kok saya ngopi file dari flash disk nggak selesai-selesai ya? Nah, itu saat Bapak Ibu ganti harddisk Bapak Ibu dengan SSD, keluhan-keluhan itu akan langsung lenyap. Gampangnya seperti itu. Karena memang istilahnya perbandingannya itu memang sangat besar antara harddisk biasa atau kalau misalnya secara teknis itu disebutnya dengan HDD dengan harddisk SSD. Seperti itu. Jadi perbandingannya itu cukup jauh Bapak Ibu, mungkin bisa 80% perbedaannya. Gitu. Jadi memang saat nanti Bapak Ibu ganti ke SSD, itu Bapak Ibu pasti akan langsung merasakan sensasi istilahnya yang sebelumnya lemot jadi cepat seperti itu. Sangat harus wajib dicoba. Begitu Bapak Ibu guru ya. Ingin merasakan kecepatan laptop yang hebat? Ganti ya. Menggunakan SSD. Oke, Bu Giri ada yang mau Pak Tio mau tanya. Pak Tio mau tanya ini mau Pak Aga. Saya kan laptop saya udah pakai SSD gitu ya. Kemarin juga udah di otak-atik Pak Indra. Ternyata emang filenya beda sama hard disk. Nah SSD saya kan memorinya nggak banyak. Maksudnya bisa nggak ditambahin memorinya gitu kalau SSD. Kalau hard disk kan kita bisa ganti tuh hard disk. Apakah SSD itu sama modelnya kayak hard disk bisa ditambah gitu memorinya seperti itu? Oke. Baik, terima kasih Bu Giri. Apakah kapasitas atau storage dari laptop Bu Giri bisa ditambahkan untuk SSD-nya Pak Aga? Dipersilakan. Jadi di sini ditambahkan atau diganti ya Bu poinnya Bu. Jadi kalau misalnya di laptop Ibu itu ada slot tambahan, itu kalau ini secara fisik, secara teknis, secara fisik di laptop Ibu kalau ada slot tambahan yang kosong, itu berarti notabene ditambah bisa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada slotnya bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya tidak ada slotnya, Ibu bisa ganti menjadi kapasitas yang lebih besar. Seperti itu, Bu. Agak maksudnya slotnya itu gimana ya? Saya masih kurang paham. Maksudnya slot itu kayak tambahan memori atau seperti apa? Kalaupun diganti. Ini Bu, jadi kalau secara teknis itu di dalam laptop Ibu itu harddisk Ibu itu dicolok, gitu. Ada colokannya. Nah gitu, jadi beberapa laptop itu ada yang colokannya itu kosong, gitu. Jadi yang saat Ibu beli laptop itu yang dicolok cuma ada satu, tapi dia menyediakan 2. Jadi kan ada satu nih yang kosong, seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada satu yang kosong, Bu Giri bisa beli SSD lagi. Jadi kan gitu. Nanti ditambah itu, hitungannya ditambah, gitu. Jadi ditambah. Tapi kalau misalnya slotnya misalnya cuma 1, seperti itu, slot SSD-nya cuma 1,
berarti Bu Giri nggak bisa nambah, tapi harus ganti. Gitu. Jadi SSD-nya misalnya yang sekarang sudah terinstall itu misalnya contoh 256. Bu Giri beli lagi yang misalnya lebih tinggi lagi 512 atau 1 tera. Nanti yang 256 ini dicabut terus diganti ke yang lebih besar itu tadi. Seperti itu. Jadi diganti. Jadi modelnya sama juga kayak hard disk ya, cuman dia bedanya SSD aja gitu ya. Iya, betul. Oke, makasih Pak Aga. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bu Giri. Nah, itu dia. Kalau saran dari saya sih ya, mungkin Bapak Ibu yang pakai SSD dengan storage yang kecil, contoh misalkan 256 atau 128, nah itu bisa memindahkan file-file yang mungkin bisa memberatkan dari file tersebut ke flash disk atau hard disk, seperti itu. Oke, Bu Diana, waalaikumsalam Bu Diana. Ada pertanyaan Bu Diana? Pak izin tanya. Oke, silakan Ibu Diana. Nggak pakai password kok ini. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gini Pak, misalkan nih laptop saya kan emang udah jadul ya, udah sekitar 7 tahunan. Nah, itu apakah bisa diganti dengan SSD? Apa perlu dicek bongkar dulu, terus dilihat apakah ada slot yang kosong baru bisa ditentukan bisa atau tidaknya, apa gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diana pertanyaannya. Nah, itu bagaimana tuh Pak Aga? Jadi, apakah laptop Bu Diana harus dibongkar dulu untuk melihat apakah bisa memasang SSD? Silakan Pak Aga. Kalau sudah 7 tahun ya Bu, sepertinya kalau dari situs resminya udah nggak ada apa namanya penjelasannya lagi Bu ya. Istilahnya biasanya itu ada istilahnya di suatu produsen apa namanya laptop ataupun sebenarnya semua apa namanya elektronik itu ada istilahnya standar kelayakan dari masing-masing apa namanya produknya. Nah, biasanya kalau misalnya memang sudah terlalu lama, dia nggak akan apa namanya menampilkan versi itu lagi di website resminya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya Bu Diana coba searching di website resminya pasti sudah tidak ada. Tapi Bu Diana boleh coba lihat di YouTube untuk versi yang sama dengan laptop Bu Diana, dilihat apakah apa namanya secara defaultnya atau secara standarnya itu bisa ditambahkan untuk SSD atau tidak, itu bisa dicari tahu di YouTube. Kalau misalnya di YouTube tidak ada, mau nggak mau Bu Diana boleh bawa ke tukang servis untuk dicek apakah bisa ditambahkan apa namanya SSD atau tidak. Seperti itu Bu Diana. Seperti itu Bu Diana. Sudah jelas ya Bu Diana ya? Oh sudah, terima kasih. Pak Tio. Apa tuh Bu? Saya mau tanya dong, boleh gak? Boleh, silakan Bu Lydia, silakan Bu. Sebenarnya bukan pertanyaan sih ya. Ini untuk berbagi pengalaman aja ya sama Bapak Ibu guru, teman-teman. Laptop saya juga artinya i3, terus generasi 8. Saya juga sempat mengalami agak stres karena laptop baru, tapi kok nggak bisa ini loh, nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa kemarin kayak ada Patio di presentasi kita gitu. Nah akhirnya kemarin saya tukar pikiran sama ini teman-teman, sama Patio sama Pak Aga, terus saya dicek ternyata alhamdulillah laptop saya sudah mumpuni, kalau kata Pak Aga itu mumpuni ya. Jadi sekarang saya sudah bisa gitu ya. Mungkin saya cuman kasih masukan aja kali ya Pak. Nanti mungkin apa sih namanya kita kali bisa diajarin ya Pak untuk tadi kan banyak teman-teman yang nanya nih untuk mengetahui bagaimana SSD dan lain sebagainya gitu ya, biar kita juga apa sih namanya walaupun ibu-ibu perempuan tapi biar nggak tergantung juga gitu sama bapak ibu guru yang ada bapak-bapak yang ada di sekolah gitu. Minimal kalau kita kurang apa kita juga bisa ini sendiri gitu. Mungkin di sini mungkin ada Pak Yanuar ya, Pak Yanuar. Sudah 2 kali nih teman-teman IT memberikan ini ya sharing gitu. Bisa kali kita dikasih pelatihan yang pertama yang kemarin gitu, yang aplikasi Android, dan yang kedua ini bagaimana caranya kita mengetahui dalaman laptop kali ya. Biar kita juga kalau beli nggak dibohongin atau misalkan kita juga apa sih namanya biar pokoknya biar kita pinter gitu loh Pak.
Pak Yanuar ya, Pak Yanuar. Jadi saya tadi 2, yang pertama berbagi cerita, yang kedua permintaan ke Pak Yanuar nih kurikulum maksudnya. Kan udah 2 kali nih teman-teman IT ngasih sharing ke kita, bisa kali ya Pak kita langsung dapat pelatihan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke. Nah, itu luar biasa sekali Bu Lydia pengalamannya ya. Luar biasa sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih mungkin dari Mem Naomi. Assalamualaikum. Aku Ya, dong, Pak saya Tio. siapa? Waduh, siapa nih? Mungkin Mem Naomi dulu ya, Bu Via ya. Bentar, saya nggak lama kok. Oh Ya. iya, silakan Ibu, Ya, silakan. tadi berbicara tentang SI 1 tera. Jadi ingat saya, laptop saya kan jatuh. Saya bawa ke servis, katanya untuk 1 tera ini tidak ada di tempat servis dia, harus diganti atau diapakan menjadi 1/2 tera. Nah, saya kan nggak tahu masalah laptop ini, jadi ya oke-oke aja deh Pak ganti, tapi ternyata masih bagus sih, jalannya lancar dan sebagainya. Itu maksudnya saya merasa dibohongin atau memang benar itu tera itu apa maksudnya? Jadi 1 menjadi 1/2, yang 1 yang dulu kemana? Terima kasih, saya nggak tahu nih, ya agak apa dibohongin apa enggak. Terima kasih seperti kata Bu Lydia ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mem. Jadi begitu Pak Aga. Jadi apakah yang 1 tera jadi 1/2, apakah Mem Naomi dibohongin atau sama tukang servis ya? Gitu. Karena kemungkinan gini, jadi gini, runtutannya gini Pak Aga. Jadi Mem Naomi laptopnya jatuh, terus rusak. Akhirnya dibawa ke tukang servis. Nah, di tukang servis itu sama pihak servisnya disarankan untuk mengganti hard disknya atau SSD-nya. Begitu. Nah, berhubung SSD-nya kosong di tokonya, maka disarankan 512. Nah, tetapi Mem Naomi apakah itu dibohongin atau gimana Pak Aga? Silakan Pak Aga dijawab. Kalau notabene itu harddisk yang lama itu rusak, Mem, pertama pertanyaan saya, Mem, itu yang harddisk lamanya diambil kembali apa enggak, Mem? Apa dikasihin? Enggak. Malah saya suruh beli harddisk yang 100.000 jelek katanya. Kalau itu terlalu ini juga sih, Mem ya. Istilahnya tuh bahasa kasarnya laptop nih, Mem punya laptop seperti itu. Nah, misalnya laptop Mem 10 juta seperti itu. Ya. Nah, terus habis itu laptop Mem rusak nih. Terus dibawa ke tukang laptop. Ya. Ini punya saya, laptop saya rusak. Oh, ini ada saya nih, Bu, gitu. Laptopnya harganya 5 juta seperti itu. Jadi istilahnya Mem Naomi itu beli laptop yang 5 juta itu, tapi laptop Mem Naomi itu diambil sama si tukang servisnya. Nah, itu gimana tuh istilahnya kalau kayak gitu tuh? Kecuali kalau misalnya yang harddisk selamanya itu tetap Mem Naomi pegang seperti itu. Kan nanti juga ke depannya itu bisa dicek apakah itu memang benar-benar tidak bisa dipakai atau tidak seperti itu. Karena memang ada beberapa itu alat elektronik itu yang bisa dibetulkan seperti itu, tidak benar-benar langsung rusak gitu terus benar-benar nggak bisa dipakai sama sekali. Itu bisa diservis dan lain sebagainya. Kalau misalnya notabene itu rusaknya kecil gitu bisa diperbaiki, ya bisa dibilang Mem Naomi itu bahasa baiknya itu apa ya? Orang sananya yang jahat, Mem, gitu. Jadi jangan ke tempat servis itu lagi gitu. Itu. Tapi kalau misalnya notabene itu dikasihin ke Mem gitu yang rusaknya itu. Nah, itu nanti Mem bisa cek lagi gitu. Bisa emang ini rusak apa enggak gitu. Ya. Karena saya butuh ya kan buat ngajar, jadi ya udahlah begitu apa yang kata dia. Itu aja. Oke. Sampai sana pikirannya. Oke, jadi begitu Mem ya. Oke, mungkin karena durasinya sudah cukup lama ya, jadi nanti Bapak Ibu yang punya pertanyaan ingin bertanya langsung bisa langsung menghubungi Pak Aga ya, nomornya ada di bawah sini ya. Itu nanti bisa langsung hubungi. Oke, kita lanjut ke seksi selanjutnya yaitu seksi door prize. Nah, di door prize ini akan ada 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah sebesar 600 juta rupiah kata Pak Aga. Nah, sponsornya dari Pak Aga ya. Nanti bisa langsung hubungi Pak Aga. Oke, langsung saja ya kita share screen untuk door prize-nya. Di sini 2 orang aja Ibu ya untuk hari ini. Ditunggu sebentar. Oke, sudah terlihat share screen saya?
muter-muter. Belum. Sudah? Belum? Tunggu sebentar, mohon maaf. Mohon maaf. Cek. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke, mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Terjadi gangguan teknis. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita langsung mulai saja ya untuk pembagian door prize-nya. Oke, Bapak Nurzaman. Apakah ada Bapak Nurzaman di dalam Zoom? Ada Pak, ada Pak. Oh ada. Oke baik. Berarti yang pertama itu Bapak Nurzaman. Oke, satu orang lagi nih. Kita putar-putar lagi. Waduh. Bapak Agus Rohiman. Apakah ada Bapak Agus Rohiman? Kembaliin lagi aja Pak. Kayaknya nggak mau deh. Udah keluar kamu, udah keluar harus yang lain deh kalau ganti. Oh ganti ya. Oke baik. Bagus nggak ada, udah keluar. Oke. Baik kita ganti. Nama saya nggak ada itu. Nggak usah dikasih. Oke kita ganti. Kita play lagi satu kali lagi. Oke, Bapak Yudia Mardi. Curang nih. Nggak ada. Ada nggak Bapak Yudia Mardi? Nggak ada. Kalau departemen IT ya hangus ya. Oh baik, kita putar ulang lagi berarti ya. Nama saya nggak ada Pak Tio. Ada Pak, Nggak boleh Pak, departemen IT Pak. Boleh IT. Bagus. Nggak boleh Pak, nggak boleh Pak. Oke, kita putar lagi. Kita sama Alfred. Kalau Tio baru boleh. Sabar Pak Yudi. Oke. Ibu Ashifa Kolbi. Apakah ada Ibu Ashifa? Ada Pak. Oke, baik. Nah, itu dia dua pemenang kita pada hari ini. Ibu Bapak Ashifa. Oh, kebalik, sorry. Bapak Nurzaman dan Ibu Ashifa. Oke, tidak terasa ya waktu udah berlalu lebih dari 5 jam. Kayaknya jodoh ini. Oh iya. Oke Bu, nanti kita buka sesi update dating ya, gitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4, dipersilakan kepada Bapak Aga untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Bapak Tio. Jadi mungkin dari saya, teknologi itu kan diciptakan untuk mempermudah pekerjaan. Seperti di niat awal diciptakannya teknologi sampai saat ini. Jadi untuk mempermudah pekerjaan. Efeknya itu bisa langsung kita dapatkan dalam jangka pendek, atau kalau kita tidak bisa lihat jangka pendek, itu bisa kita rasakan dalam jangka panjang. Adapun efeknya didapatkan oleh kita sendiri sebagai pelaksana ataupun sebagai orang lain. Atau didapatkan dari orang lain maksud saya. Seperti itu. Kalaupun ada kendala dalam penggunaan teknologi, tidak serta-merta menjadikan Anda meninggalkan teknologi tersebut. Jadi pesan dari saya, tetap semangat belajar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara ISS kita pada kali ini. Terima kasih. Saya tutup dari saya sebagai presenter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aga, Pak Tio, Bu Sri. Luar biasa sekali ya. Oke, berarti izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari hari ini. Kesimpulannya intinya Bapak Ibu Guru pasti akan menemukan masalah dalam pembelajaran daring. Tetapi dari masalah tersebut pasti akan ada solusi untuk menyelesaikannya. Pandemi COVID ini memaksa guru-guru untuk bisa menggunakan teknologi. Tetapi semoga ilmu Bapak Ibu tentang teknologi informasi ini menjadi langkah awal kebangkitan mutu pendidikan di negara ini, terutama di SMA Plus PGRI Cibinong.
dan bukan hanya merupakan euforia sesaat di masa pandemi ini saja. Saya Tio Dwi Akbar selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali ke host kepada Bapak Indra, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Tio. Demikian acara IT Sharing Session pada kali ini. Semoga pada acara IT Sharing Session kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir.